Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas masalah modul 4 itu inheritance, pewarisan ya. Nah, misalkan di sini ada kelas manusia, dia punya nama, terus dia punya metode set nama dan get nama. Namanya tetap kita pakai konsep enkapsulasi, jadi harus private, dan metodenya kita pakai public. Nah, di sini misalkan kita buat mahasiswa. Mahasiswa itu dia punya apa? Name kan? Ininya string. Terus ada set name, get name. Nah, set name itu ada parameter name. Ini ya, string. Nah, kalau pewarisan kayak seperti yang saya bilang kemarin di video sebelumnya masalah hubungan antar kelas, ini panahnya segitiga, artinya dia mewarisi dari kelas manusia. Apa yang bisa diwariskan? Yang bisa diwariskan adalah metode yang tidak private atau atribut yang tidak private. Misalkan ini kan kalau di sini berarti set nama dan get nama gitu kan. Yang bisa diwariskan itu. Kalau private dia nggak bisa diwarisin karena nggak akan bisa diakses di kelas lain kan. Nah, itu nggak bisa diwariskan. Terus kita misalkan buat lagi di sini siswa. Kalau siswa kan dianya punyanya nis ya. Nis. Terus operasinya set nis sama get nis. String di sini void. Parameternya nis. Ini ya string. Nah, siswa juga mewarisi sifat dari kelas manusia. Nah, gampangannya gini, mereka sebenarnya mewarisi nama, tapi mewarisi namanya lewat metode setter getter. Setnya pakai ini, getnya pakai ini. Jadi nama ini sudah diwakili kedua metode ini gitu. Kalau mau ngeset ya pakai setter getter gitu kan. Kalau mau ngeget pakai getter. Nah, gimana kalau misalkan kita mau ngodingnya itu? Nah, kita pakai yang project kemarin aja, package-nya tinggal dibedain. Pakai modul 4. Misalkan, nah di sini sama, kita harus mengoding yang induknya dulu atau yang kalau ini kan menurunkan sifat dari manusia kan, otomatis manusianya harus dikoding dulu kan. Nah, harus kita buat manusia dulu. Manusia. Gitu kan. Kalau manusia punya nama, punya nama dan setter getter. Nah, di sini saya contohkan belum ada konstruktor. Nanti apa bedanya dengan kalau misalkan di manusia ini ada konstruktor gitu. Ini sementara belum ada dulu. Nanti saya contohkan. Untuk ini setelah ini. Nah, terus mahasiswa. Nah, mahasiswa gimana caranya biar
dia itu mengindikasikan kalau dia itu mewarisi sifat dari manusia dengan keyword extend. Jadi extend manusia. Nah, extend manusia. Nah, dengan mengextend ini, mahasiswa itu udah otomatis punya ini set nama dan get nama. Itu udah otomatis. Jadi nggak perlu buat lagi atribut nama terus buat setter getternya nggak perlu. Kita hanya sisanya aja. Tadi sisanya apa? Name kan? Berarti string name, name berarti set name. Nah, get name. Nah, di sini sebenarnya ada set nama. Nah, tapi itu namanya override. Nanti saya jelaskan di video berikutnya masalah polimorfisme, override dan overloading. Nah, ini seperti ini aja. Terus kita buat siswa juga mengextend manusia, karena di kelas diagramnya dia juga mengextend manusia gitu kan. Terus ada string nis, set nis, get nis, tuh kan. Nah, kita sekarang buat main. Oh ya, nanti kalau kecepatan tinggal di pause videonya aja kan. Jadi nggak usah nunggu saya selesai baru ngoding. Bisa teman-teman bisa langsung ngoding. Kalau kecepatan ya tinggal di pause kan beres. Ini di rewind lagi, forward lagi. Main terus kita buat ini. Kita buat mahasiswa karena saya butuhnya mahasiswa gitu. Misalkan MHS. Nah, di sini kita set name-nya. Misalkan name saya itu apa? Sekian misalkan kita. Terus kita set namanya. Nah, set nama itu nggak ada di mahasiswa, ya kan? Tapi dia mengextend manusia, secara otomatis dia akan punya juga gitu. Nah, itulah keuntungan pewarisan atau inheritance. Itu ciri khas dari Java. Bisa karakteristik enkapsulasi, terus inheritance, pewarisan. Ya itu. Ya nama kok ini ya, Muhammad Fauzan misalnya. Nah, yang siswa juga sama. Kita buat siswa sis sis.set nis kan. Nis itu berapa ya? Ya usah inilah gitu. Terus sis.get nama kan. Nah, ini Muhammad Fauzan, Muhammad Fauzan JR misalnya, junior. Terus kita outputkan misalkan mahasiswa. Name ketikkan pakai MHS .get name, nama MHS.get nama. Nah, sekarang yang siswa nis pakai sis, terus nama
pakai sys.get nama. Nah, coba kita run. Oh ya, maaf, salah, pakainya run file ya. Nah, gini kan, name sekian, nama sekian, list sekian, nama sekian. Nah, warisan itu gitu, jadi nggak perlu ditulis, nggak perlu nulis lagi gitu. Kalau misalkan ada yang sekiranya nggak perlu ditulis, ya nggak perlu ditulis, tinggal di extend aja kan, selesai. Jadi nggak perlu nulis lagi. Itu keuntungan Java, bisa PPO-nya di situ, OOP-nya di situ, bisa inheritance. Udah ya, paling itu inheritance ya, paling itu dong. 10 menit 11. Oke, kalau udah, jika ada pertanyaan, mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan kata mungkin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.